beradu tebasan pedang. Baik Pangeran Wei Liu maupun Yu Jingtian memuntahkan seteguk darah. Apakah Pangeran Liu akan baik-baik saja Yuan Gege? Tanya Xiao Yue. Itu hanya luka ringan saja. Kok, sahut Fang Yuan tak menyangka ternyata cara bertarung Pangeran Wei Liu adalah menyerang langsung pada lawannya, mengandalkan kekuatan besar yang ia miliki. Dia belum memiliki banyak pengalaman bertarung hidup dan mati, sehingga terlalu percaya diri dengan kekuatannya. Gumam Fang Yuan menilai kelemahan Pangeran Wei Liu. Namun, untung saja lawannya juga memiliki cara bertarung yang sama dengannya. Langsung hantam tanpa memikirkan strategi lebih dulu. Oh, aku mengira Anda adalah pangeran manja. Ternyata Anda adalah orang ketiga yang mampu membuatku terluka, kata Yu Jingtian menyeka darah yang keluar dari mulutnya. Oh, terima kasih atas pujiannya, sahut Pangeran Wei Liu juga menyeka darah yang keluar dari mulutnya. Ia tidak suka berbicara saat bertarung, makanya ia tidak terprovokasi oleh kata-kata Yu Jingtian itu. Pangeran Wei Liu memejamkan matanya, mengalirkan lebih banyak energi spiritual ke seluruh tubuhnya, dan matanya memerah seperti api serta muncul sepasang sayap di punggungnya. Para penonton terkejut melihatnya dan Pangeran Wei An menceritakan kalau Pangeran Wei Liu memiliki roh bela diri Bifang, yang menurut mitologi China berarti dewa api dan kayu. Tetapi untuk saat ini Pangeran Wei Liu belum berhasil mengaktifkan roh bela diri kayunya. Bifang terlihat seperti burung bangau bermahkota merah dengan paruh putih dan badannya berwarna biru dengan bintik merah. Yu Jingtian tersenyum lebar melihat perubahan pada tubuh Pangeran Wei Liu dan api hitamnya makin berkobar di pedang besar miliknya. Sedangkan Pangeran Wei Liu langsung melesat ke arahnya dengan 2 kali lebih cepat dari sebelumnya. Boom! Boom! Ledakan demi ledakan terjadi saat kedua pedang mereka saling beradu. Tetapi Pangeran Wei Liu terlalu cepat, sehingga Yu Jingtian mulai merasa kewalahan. Ayunan pedang besarnya itu sering tidak mengenai sasaran yang telah ia kunci, sehingga tubuhnya dipenuhi oleh luka sabetan pedang milik Pangeran Wei Liu. King Xin Qi melambaikan tangan dari bawah panggung pada Yu Jingtian, yang memberikan petunjuk untuk segera menyerah, karena percuma saja melanjutkan pertarungan dengan kondisi tubuhnya yang dipenuhi oleh luka-luka. Dia takut nanti Pangeran Wei Liu malah merusak basis kultivasi Yu Jingtian, karena ia mengira murid-murid Akademi Kekaisaran Wei tersebut sama seperti Fang Yuan. Murid yang barbar tak akan segan-segan melukai lawannya seperti memotong tangan Lindung dan membuat Pangeran Wang Yan menderita luka dalam. Pangeran Wei Liu terbang di udara dan meluncur dengan cepat ke arah Yu Jingtian. Ia bersiap melakukan tebasan ke arah punggungnya, karena ia tidak mengetahui keberadaan Pangeran Wei Liu saat ini. Aku menyerah, teriak Yu Jingtian. Tetapi Pangeran Wei Liu sudah mengayunkan pedangnya, sehingga tidak mungkin lagi membatalkan serangan itu. Sehingga para penontonnya langsung menahan nafas. Begitu juga dengan Yu Jingtian yang langsung membelalakan matanya, karena tak menyangka akan mati di sini. Namun, ia terkejut. Kenapa aku tidak merasakan sakit sama sekali? Gumam Yu Jingtian membuka matanya, karena tadi ia langsung memejamkan matanya saat melihat pedang milik Pangeran Wei Liu akan menyentuh lehernya. Pangeran Wei Liu ternyata telah dililit oleh cahaya kuning yang mirip dengan tali. Ternyata saat detik-detik terakhir tiba-tiba guru dari Sekte Pedang Bintang menggunakan niat pedang untuk menghentikan tebasan pedang Pangeran Wei Liu. Yu Jingtian bernafas lega. Ternyata ia tidak dikirim untuk bertemu Dewa Kematian. Diaken King Fan segera mengumumkan pemenangan pertarungan itu adalah Pangeran Wei Liu. Sehingga untuk sementara tim Akademi Kekaisaran Wei unggul dari tim Akademi Kekaisaran Qing.
Para penonton yang merupakan murid-murid Akademi Kekaisaran Qing langsung kecewa dan memasang wajah muram karena tak menyangka Yu Jingtian akan kalah dari Pangeran Wei Liu. Hahaha. Murid-murid Akademi Kekaisaran Wei hebat-hebat juga. Padahal kebanyakan yang dikirim atas jalur belakang saja, karena sebagian dari mereka tidak memiliki peringkat di pelataran dalam, kata guru cantik dari Sekte Lotus Surgawi. Guru Wei Yan bingung. Ucapannya itu sedang menyindir karena dua peserta tim Akademi Kekaisaran Wei adalah anak kaisar. Sehingga guru dari Sekte Lotus Surgawi tersebut menduga kepala Akademi Kekaisaran Wei mengirim mereka atas permintaan kaisar atau ia sedang memuji anak didiknya. Diaken King Fan kemudian memanggil peserta selanjutnya dari tim Akademi Kekaisaran Qing dan murid yang memiliki peringkat kelima di pelataran dalam Akademi Kekaisaran Qing segera melompat ke panggung latih tanding. Xiao Yue ingin melompat, karena murid dari tim Akademi Kekaisaran Qing tersebut adalah seorang wanita. Jadi menurut Xiao Yue itu adalah lawan yang cocok dengannya. Namun, tiba-tiba Jiang Cheng lagi-lagi menyerobot gilirannya. Hehehe. Serahkan wanita cantik ini padaku, kata Jiang Cheng sembari tertawa terkekeh-kekeh. Xiao Yue geleng-geleng kepala, karena ini adalah kesempatan mereka untuk merebut kemenangan kedua dengan melawan peserta yang terlemah dari tim Akademi Kekaisaran Qing. Tetapi Jiang Cheng malah merusak rencana mereka, karena seharusnya ia akan melawan King Xin Qi nanti dan Pangeran Wei Yan akan melawan Lin Wentian. Jiang Cheng menangkupkan tinjunya untuk menunjukkan rasa hormat pada lawan tandingnya itu, dan berkata, "Murid Akademi Kekaisaran Wei, Jiang Cheng." "Murid Akademi Kekaisaran Qing, Yu Shiki," sahutnya dengan melakukan gerakan yang sama seperti yang dilakukan oleh Jiang Cheng. Guru Wei Liu ingin sekali memarahi Jiang Cheng, karena hanya bertemu musuh cantik, ia rela menghancurkan rencana yang telah mereka susun tadi. Karena bila Fang Yuan dan Xiao Yue melawan peringkat keempat dan kelima dari tim Akademi Kekaisaran Qing, maka kemungkinan besar mereka yang akan menjuarai turnamen Naga Qingyun ini. Sebab Pangeran Wei Liu secara mengejutkan berhasil mengalahkan Yu Jingtian. Diaken King Fan segera mengaktifkan arai penghalang dan berkata, "Baku hantam dimulai." Jiang Cheng menarik pedang kayu dari punggungnya, yang merupakan senjata roh kelas mistik dan langsung menggunakan gerakan pertama, sehingga tanaman merambat seperti ular langsung menjalar menuju Yu Shiki yang tampak dengan tenang melangkahkan kaki mendekati Jiang Cheng. Apakah gadis ini tidak punya otak? Kenapa ia malah mendekat? Gumam Jiang Cheng keheranan. Hehehe. Aku akan melilit tubuhmu dan... Jiang Cheng berfantasi liar. Tetapi ia tiba-tiba terkejut. Cih. Menjijikkan. Seru Yu Shiki seolah-olah tahu apa yang ada dalam pikiran Jiang Cheng saat ini. Tebasan pedang roh kelas bumi miliknya langsung membakar semua tanaman merambat yang menuju ke arahnya dan Jiang Cheng langsung membelalakkan mata. Menyerah atau mati. Ancam Yu Shiki tiba-tiba telah berada di belakang Jiang Cheng dengan pedangnya telah bersarang di leher Jiang Cheng yang langsung mengangkat kedua tangannya dan berkata, "Aku menyerah." Para penonton langsung tertawa terbahak-bahak. Karena pertarungan itu berjalan dalam tempo singkat. Bahkan hanya butuh 2 gerakan saja bagi Yu Shiki untuk memaksa Jiang Cheng kalah. Diaken King Fan segera mengumumkan bahwa Yu Shiki dari tim Akademi Kekaisaran Qing yang menjadi pemenang pertarungan itu dan skor berubah menjadi 1-1 untuk kedua tim Akademi Kekaisaran. Dengan wajah lesu, Jiang Cheng menghampiri rekan-rekannya yang tersenyum masam menatapnya. Karena nasi sudah menjadi bubur, tinggal dimakan saja lagi walaupun masih kurang garam. Episode sebelumnya. Babak final. Episode berikutnya. Xiao Yue vs Lin Zentian.
Xiao Yue vs Lin Zentian. Maafkan aku ya. Ternyata gadis itu menakutkan sekali. Seru Jiang Cheng sembari menundukkan wajahnya. Pangeran Weian tersenyum. Karena ia tidak akan menjadi bahan ejekan Jiang Cheng lagi. Walaupun dia juga kalah saat babak semifinal melawan tim dari Akademi Kekaisaran Jingzi. Tetapi dia tidak sampai kalah dalam sekali gerakan. Apa yang dialami oleh Jiang Cheng itu sangat memalukan sekali. Padahal ia adalah peringkat kedua terbaik pelataran dalam Akademi Kekaisaran Wei. Sabar, bro. Aku akan menemanimu kalah juga hehehe. Pangeran Weian tertawa pelan. Karena ia sudah yakin tidak akan memenangkan pertarungan nanti. Mereka hanya bisa berharap pada pasangan suami istri di sebelah mereka itu untuk mengalahkan peserta andalan Akademi Kekaisaran Qing tersebut. Jiang Cheng mengerutkan keningnya mendengar sindiran halus dari Pangeran Weian dan ia terkejut. Xiao Yue langsung naik ke panggung latih tanding. Padahal dia Ken Qin Fan belum meminta peserta dari tim Akademi Kekaisaran Wei mengirim pesertanya ke atas panggung latih tanding tersebut. Xiao Yue berpikir untuk merebut kemenangan kedua, agar moral timnya meningkat. Karena kemungkinan besar Pangeran Weian akan kalah nanti dan kedudukan akan menjadi 2-2. Namun, kuncinya adalah ia harus memenangkan pertarungan ini dan bila ia kalah, maka pupus sudah harapan untuk menjuarai turnamen Naga Qingyun ini. Kenapa saudari Yue menyerobot giliranku? Pangeran Weian menatap Fang Yuan yang tersenyum tipis menatapnya dan berkata, karena kita harus merebut kemenangan kedua dan bila ia kalah maka kita tak perlu repot-repot bertarung lagi. Pangeran Weian akhirnya mengerti tujuan Xiao Yue langsung naik ke atas panggung dan ia hanya berharap salah satu bunga terindah Akademi Kekaisaran Wei itu memenangkan pertarungan ini. Karena ia yakin Qing Xin Qi atau Lin Zentian yang akan menjadi lawan tandingnya. Siapa peserta dari Akademi Kekaisaran Qing yang akan maju selanjutnya? Dia Ken King Fan menatap ke arah mereka. Lin Zentian menatap Qing Xin Qi yang langsung menganggukkan kepala. Tanda setuju untuk dia yang akan menjadi lawan Xiao Yue. Karena Lin Zentian memiliki roh bela diri bertipe api yang cocok untuk mengcounter attack roh bela diri bertipe es milik Xiao Yue. Lin Zentian melompat ke atas panggung latih tanding. Dan Fang Yuan langsung khawatir Lin Zentian akan bertindak brutal pada Xiao Yue untuk balas dendam padanya. Karena mereka pasti sudah tahu kalau Xiao Yue adalah istrinya. Guru cantik dari Sekte Lotus Surgawi sangat senang melihat Xiao Yue melawan murid terkuat kedua di pelataran dalam Akademi Kekaisaran Qing. Karena ia sangat penasaran dengan kemampuan bertarungnya. Sebab di babak semifinal ia tidak melakukan gerakan apapun untuk menang dan saat di alam rahasia Heidong juga cuma butuh satu gerakan saja untuk menaklukkan Liu Bei. Guru cantik itu merasa dalam pertarungan ini, Xiao Yue akan menunjukkan potensi aslinya. Karena akhirnya ia akan melawan murid yang sepadan dengannya. Dia Ken King Fan segera mengaktifkan arai pelindung dan berkata, aturan pertarungan masih sama dengan babak semifinal. Pertarungan dimulai. Dia langsung melayang ke udara. Sedangkan kedua peserta turnamen Naga Qingyun tersebut langsung memegang gagang pedang masing-masing. Butiran salju melayang di sekitar Xiao Yue. Karena ia telah mengalirkan ki es-nya menuju pedang bulan sehingga para penonton langsung terpesona melihatnya. Namun, kali ini mereka tidak bisa menjadi fans dadakan untuk Xiao Yue lagi. Karena yang menjadi lawannya adalah peserta dari tim Akademi Kekaisaran Qing. Mereka cuma berharap Lin Zentian tidak terlalu kasar padanya saja. Karena itulah kelebihan memiliki wajah good looking, disayangi semua laki-laki, walaupun tidak mendapatkan kasih sayang darinya.
Berbanding terbalik dengan Xiao Yue yang mengeluarkan butiran salju di sekitarnya, Lin Zentian justru mengeluarkan hawa panas setelah ki api menyelimuti tubuhnya dan pedang roh kelas bumi di genggaman tangannya. Gerakan pertama jurus pedang tarian naga. Lin Zentian yang memiliki roh bela diri naga api itu melakukan gerakan zigzag ke arah Xiao Yue dan muncul siluet naga dari kobaran api pedang Fu Changlong miliknya. Sehingga tim Akademi Kekaisaran Wei langsung menahan nafas, karena itu terlalu mengerikan untuk dilawan. Gerakan pertama jurus badai salju. Xiao Yue langsung maju dan siluet rubah muncul dari butiran-butiran salju yang berterbangan di sekelilingnya. Sehingga para penonton laki-laki langsung berandai-andai menjadi kekasihnya. Karena gerakannya tampak lembut, tidak mengandalkan kecepatan seperti yang dilakukan oleh pegiat seni bela diri lainnya yang selalu mengandalkan kecepatan. Boom! Kabut tebal muncul saat Xiao Yue dan Lin Zentian saling melakukan tebasan. Karena energi spiritual api dan energi spiritual es saling beradu. Walaupun demikian mereka tetap saling beradu tebasan pedang. Sehingga para penonton terkejut. Bagaimana bisa Xiao Yue yang menitikkan gerakan lembut, bisa mengimbangi gerakan cepat dari Lin Zentian. Benar-benar murid berbakat tinggi. Sekte Lotus Surgawi harus mendapatkannya bagaimanapun caranya. Gumam guru dari Sekte Lotus Surgawi tersebut dengan senyum lebar, karena kagum dengan teknik berpedang Xiao Yue yang sudah sangat mendalami gerakan pertama jurus badai salju. Itu terlihat dari sikap tenang yang ditunjukkan oleh Xiao Yue mengcounter setiap gerakan cepat Lin Zentian. Namun, dia tidak mengetahui guru dari sekte lain juga berpikiran yang sama dan malah berencana untuk memborong Xiao Yue dan Fang Yuan. Karena mereka yakin keduanya sulit untuk dipisahkan. Jika salah satu tidak diterima di sekte mereka, maka tidak bisa merekrut keduanya. Lin Zentian tak menduga, ternyata Xiao Yue adalah lawan yang sangat tangguh. Sehingga seringai tipis muncul di sudut bibirnya. Karena selain King Xin Qi, Xiao Yue lah yang bisa membuatnya menggunakan gerakan kedua jurus pedang tarian naga. Xiao Yue memicingkan matanya tak kalah merasakan kekuatan Lin Zentian makin meningkat dan dia dipaksa mundur beberapa langkah. Namun, Xiao Yue bukanlah seperti Fang Yuan yang baru belajar berpedang beberapa bulan belakangan. Dia sudah ditempa sejak usia 10 tahun. Sehingga ia bisa mengkombinasikan jurus pedang badai salju dengan teknik lainnya. Xiao Yue memadatkan Ki-Es menjadi jarum kecil dan melakukan teknik akupuntur yin rembulan yang bisa digunakan untuk membunuh musuh secara rahasia. Karena butuh basis kultivasi tinggi untuk merasakan jarum tipis yang dapat membekukan titik meridian tersebut. Gerakan kedua jurus badai salju. Butiran salju berputar-putar seperti badai mengelilingi tubuh Xiao Yue. Sehingga kobaran api besar yang mengiringi tebasan pedang dari Lin Zentian tidak bisa menyentuh Xiao Yue. Sehingga Lin Zentian memilih mundur beberapa langkah untuk mengamati di mana titik lemah Xiao Yue. Namun, ia tidak menyadari bahwa ada jarum es di 13 titik seluruh tubuhnya. Ketika Lin Zentian akan melakukan serangan lanjutan ke arah Xiao Yue, tiba-tiba ia muntah darah dan tidak bisa bergerak. Apa yang terjadi? Lin Zentian panik. Begitu juga para penonton yang merasa heran. Kenapa Lin Zentian muntah darah? Apakah ia mengalami seperti yang dialami oleh Pangeran Wang Yan, di mana tiba-tiba ia muntah darah, padahal yang terlihat kewalahan saat itu adalah Fang Yuan. Namun, mereka menduga Fang Yuan menggunakan artefak khusus. Mungkin juga Xiao Yue melakukan cara yang sama padanya. Sehingga mereka harap-harap cemas menantikan apa yang sebenarnya terjadi pada Lin Zentian. Fang Yuan. Kemenangan Xiao Yue.
Xiao Yue menyimpan pedang bulannya ke sarung pedang yang ada di punggungnya dan melambaikan tangan sehingga butiran-butiran salju yang mengelilingi tubuhnya langsung menghilang. Apakah Xiao Yue memenangkan pertarungan ini sehingga ia berhenti menyerang Lin Zentian? Itu tak mungkin terjadi. Jangan sembarangan berbicara, karena senior Lin Zentian sangatlah kuat sekali. Sanggah murid wanita yang tidak terima Lin Zentian dikatakan telah kalah oleh seorang murid laki-laki. Murid laki-laki itu mengerutkan keningnya, karena tiba-tiba dimarahi oleh murid wanita tersebut. Namun, ia yakin Lin Zentian sudah kalah. Dan ia juga kagum dengan Xiao Yue yang tidak menindas lawannya. Padahal Lin Zentian belum mengaku kalah dan seharusnya tidak masalah bila Xiao Yue menyerangnya secara brutal. Apakah kita menang? Jiang Cheng bertanya pada Fang Yuan. Karena ia melihat semua orang kebingungan. Kecuali para guru dan tamu-tamu dari benua tengah yang tampak tersenyum menatap ke arah panggung latih tanding. Ya, kita sudah memenangkan pertarungan ini, sahut Fang Yuan dengan detak jantung tak karuan. Karena merasa gugup menjadi penentu apakah tim Kekaisaran Akademi Kekaisaran Wei menjuarai turnamen Naga Qingyun ini atau tidak. Karena Xiao Yue tidak melakukan gerakan apapun, Diaken King Fan menghampiri Lin Zentian dan memeriksa kondisi tubuhnya. Karena ia juga tidak melakukan pergerakan apapun selain muntah seteguk darah. Apakah kamu masih bisa melanjutkan pertarungan ini? Diaken King Fan bertanya sembari mengedarkan energi spiritual pada tubuh Lin Zentian dan ekspresi wajahnya tampak terkejut. Ini teknik pembunuh yang biasanya digunakan oleh para assassin pembunuh bayaran tingkat tinggi. Bagaimana murid ini bisa mempelajarinya? Gumam Diaken King Fan mengerutkan keningnya sembari menatap Xiao Yue. Karena tidak ada jejak aura pembunuh dalam tubuhnya. Yang berarti ia belum membunuh manusia lebih dari 10 orang. Karena saat seniman bela diri mulai membunuh lebih dari 10 orang akan tertinggal jejak aura pembunuh pada energi spiritualnya. Kecuali ia mempelajari teknik khusus untuk menyamarkan aura pembunuh tersebut. Diaken King Fan menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Xiao Yue dari Akademi Kekaisaran Wei memenangkan pertarungan ini. Apa? Senior Lin Zentian benar-benar kalah. Ah, gawat kalau begini. Mereka telah unggul 2-1 dari kita. Murid-murid Akademi Kekaisaran Qing tampak terkejut bercampur panik. Karena mereka sudah mengetahui kalau Fang Yuan cukup kuat juga dan bila ia tidak melawan King Xin Qi, maka kemungkinan besar Akademi Kekaisaran Wei akan menjuarai turnamen Naga Qingyun ini. Diaken King Fan menatap kepala Akademi Kekaisaran Qing. Karena ada jarum es yang sangat tipis menempel di titik-titik meridian Lin Zentian. Namun, masalahnya adalah cara menarik kembali jarum es itu. Diaken King Fan tidak tahu. Karena bila ia ceroboh mencabut jarum es tersebut, maka bisa berakibat fatal dan menghancurkan basis kultivasi Lin Zentian. Kontrol yang sempurna. Gumam kepala Akademi Kekaisaran mencabut jarum es dari tubuh Lin Zentian. Xiao Yue sebenarnya hanya menusuk sedikit titik meridian Lin Zentian, karena ia tidak ingin merusak basis kultivasinya. Xiao Yue tidak tega melakukan hal seperti itu, karena bertentangan dengan hati nuraninya. Walaupun ia sangat terobsesi untuk menjadi kuat dan meningkatkan basis kultivasinya sesegera mungkin, agar klan Xiao tidak menjadi klan kecil lagi. Setelah jarum es tersebut dicabut oleh kepala Akademi Kekaisaran, Lin Zentian merasa kekuatannya kembali lagi. Namun, pemenang pertarungan sudah diumumkan, sehingga dengan wajah tertunduk lesu, Lin Zentian langsung turun dari panggung dan rekan-rekannya segera menghiburnya.
karena masih ada 2 peserta lagi dari tim mereka yang belum bertarung. Berarti harapan untuk menjuarai turnamen Naga Qingyun masih terbuka lebar. Pangeran Wei Liu, Pangeran Wei An serta Jiang Cheng langsung menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat pada Xiao Yue karena telah memenangkan pertarungan ketiga ini. Xiao Yue juga melakukan gerakan yang sama dan langsung tertawa pelan sembari memeluk Fang Yuan, sehingga semua mata tertuju pada mereka dan terdengar beberapa cibiran yang tidak suka dengan adegan yang mereka lakukan itu. Aku menang GG hehehe. Sekarang giliran GG yang akan mengunci kemenangan kita, kata Xiao Yue. Karena pertarungan selanjutnya tim Akademi Kekaisaran Qing yang menunjukkan siapa peserta dari mereka yang akan maju. Sehingga tim Akademi Kekaisaran Wei lebih leluasa memilih siapa yang akan melawannya. Terutama untuk membuat Pangeran Wei An yang akan melawan King Sin Qi, agar Fang Yuan melawan peserta yang satu lagi. Siapa yang akan maju selanjutnya dari tim Akademi Kekaisaran Qing? Tanya dia. Ken King Fan menatap ke arah mereka dan murid laki-laki dengan senjata tombak segera melompat ke atas panggung. Hehehe. Sekarang giliranku yang baku hantam, kata Fang Yuan dengan semangat membara. Namun, tiba-tiba cahaya putih dari tempat duduk guru dari Sekte Lotus Surgawi mengikat Pangeran Wei An dan menerbangkannya ke atas panggung latih tanding. Sehingga secara otomatis ia yang maju dalam babak ini. Fang Yuan mengerutkan keningnya dan menatap heran pada guru cantik dari Lotus Surgawi. Karena secara tidak langsung ia telah melakukan intervensi dalam pertarungan ini. Apa lihat-lihat, kata guru dari Lotus Surgawi dengan seringai tipis di sudut bibirnya. Fang Yuan geleng-geleng kepala. Mau marah tak mungkin. Karena kultivasinya sudah di ranah Chaos Ancient God. Basis kultivasi tersebut sudah setara dengan kepala Akademi Kekaisaran Wei dan Sang Kaisar. Walaupun Fang Yuan menggunakan teknik pernafasan alam, tak mungkin ia bisa mengalahkannya. Sehingga satu-satunya cara adalah memasang wajah masam. Pertanda ia tidak suka dengan cara kotornya itu, karena telah memihak salah satu pihak. Guru Wei Yan yang sudah senang Fang Yuan tidak bertarung dengan King Sin Qi juga merasa heran. Kenapa guru dari Sekte Lotus Surgawi malah melakukan hal itu? Bukankah ini sedikit tidak adil bagi murid-muridku? Guru Wei Yan memberanikan diri bertanya padanya. Guru cantik dari Lotus Surgawi tertawa cekikikan dan berkata, turnamen Naga Qingyun tidak akan meriah apabila peserta yang dinanti-nantikan oleh semua orang tidak bertarung. Begitu kan para guru yang terhormat? Dia sengaja melibatkan guru-guru dari benua tengah lainnya. Mereka mengerutkan kening, karena rubah betina itu membawa mereka untuk menekan guru Akademi Kekaisaran Wei. Namun, mereka juga merasa pertarungan tidak akan meriah apabila peserta terkuat Akademi Kekaisaran Qing dan murid yang telah membuat babak belur Pangeran Wang Yang merusak meridian Liu Jun, sehingga ia tidak akan bisa lagi naik tingkat kultivasi, serta memotong tangan Lindong, sehingga bila King Sin Qi dan Fang Yuan tidak bertemu di panggung latih tanding, maka sisa pertarungan ini akan terasa hambar seperti kekurangan garam saja. Lebih baik berikan kesempatan pada murid yang terlemah melawan yang terlemah dan yang terkuat akan melawan yang terkuat. Seperti itulah pertarungan yang sebenarnya, sahut guru Sekte Pedang Bintang. Kepala Akademi Kekaisaran Qing sangat senang mendengarnya. Sedangkan guru Wei Yan hanya bisa mengangguk setuju, sembari memasang wajah masam. Pangeran Wei An vs King Zong. Dia Ken King Fan tak bisa berbuat apa-apa.
Walaupun ia merasa sikap yang dilakukan oleh guru dari Sekte Lotus Surgawi tersebut sangat tidak adil untuk Akademi Kekaisaran Wei dan sangat menguntungkan tim tuan rumah, yang merupakan murid-muridnya juga. Baiklah, aturan pertarungan tetap sama seperti sebelumnya, dan baku hantam dimulai. Seru Diaken King Fan langsung melayang di udara setelah arai pelindung diaktifkan. King Zong, murid Akademi Kekaisaran Qing, sapanya sembari menangkupkan tinjunya untuk menunjukkan rasa hormat pada lawan tandingnya. Pangeran Wei An juga melakukan gerakan yang sama dan berkata, "Wei An, murid Akademi Kekaisaran Wei." Pangeran Wei An segera menarik pedang roh kelas bumi miliknya dan berinisiatif menyerang King Zong lebih dulu. Namun, tiba-tiba tombak King Zong sudah bersarang di perutnya, sehingga Pangeran Wei An membelalakan matanya, karena tak menyangka gerakan King Zong sangat cepat. Padahal Pangeran Wei An belum menggunakan gerakan pertama dari jurus pedang iblis Laut Timur. King Zong tersenyum lebar dan ingin segera mendorong tombaknya lebih dalam lagi agar Pangeran Wei An menderita luka dalam. Ini adalah bentuk balas dendam atas apa yang terjadi pada Lindong, walaupun pelakunya adalah Fang Yuan. Namun, ia tetap rekan Fang Yuan dari Akademi Kekaisaran Wei, sehingga kedua Akademi Kekaisaran sama-sama akan satu murid berbakat masing-masing. "Kamu nakal sekali, Nak," kata guru dari Sekte Lotus Surgawi memaksa King Zong berhenti bergerak. Ia merasa tubuhnya telah dikendalikan oleh guru tersebut, sehingga dengan sendirinya mencabut tombaknya dari perut Pangeran Wei An. "Hahaha. Kenapa Diaken Fan diam saja? Murid dari Akademi Kekaisaran itu sudah tak bisa lagi melanjutkan pertarungan dan umumkan saja bocah nakal itu pemenangnya." "Hahaha." Dia tertawa cekikikan. King Zong merasa tidak puas atas sikap guru dari Sekte Lotus Surgawi tersebut, dan menduga ia melakukan ini karena merasa bersalah karena yang seharusnya menjadi lawannya adalah Fang Yuan. Dan bila Fang Yuan yang ada di atas panggung latih tanding, mungkin hasil pertarungannya akan berbeda dengan yang sekarang. Diaken King Fan mendekati Pangeran Wei An dan memberikan pil penyembuhan tingkat rendah. Pemenang ronde keempat ini adalah King Zong dari Akademi Kekaisaran Qing, dan skor sementara adalah 2-2, kata Diaken King Fan. Murid-murid Akademi Kekaisaran Qing langsung bertepuk tangan, karena kesempatan untuk menjuarai turnamen Naga King Yun sudah di depan mata. Apalagi yang akan bertarung adalah King Sin Qi, murid terkuat di pelataran dalam Akademi Kekaisaran Qing. Murid-murid Akademi Kekaisaran Wei menunjukkan ekspresi wajah masam, apalagi salah satu rekan mereka menderita luka dalam. Untung saja tidak menghancurkan dantian dan meridiannya. Sial. Ini semua gara-gara rubah betina licik itu. Keluh Jiang Cheng sembari memapah Pangeran Wei An turun dari panggung. "Aku akan membawa Pangeran Wei An ke tabib untuk mengobati lukanya. Semoga Anda menang, Saudara Yuan." Jiang Cheng segera meninggalkan area panggung latih tanding Akademi Kekaisaran Qing tersebut. Pangeran Wei Liu ingin mengikuti Jiang Cheng, tetapi ia adalah ketua tim Akademi Kekaisaran Wei, sehingga ia harus tetap di sini untuk mendukung Fang Yuan, yang akan menjadi penentu apakah mereka akan membawa kebanggaan pada Akademi Kekaisaran Wei atau kesedihan, karena telah dicurangi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dari benua tengah. "Semangat GG!" bisik Xiao Yue. Karena Fang Yuan selalu memasang wajah masam sejak guru dari Sekte Lotus Surgawi memaksa Pangeran Wei An yang menjadi lawan dari King Zong. "Sudah. Jangan khawatir. Kalah menang itu biasa," katanya lagi menghibur Fang Yuan. "Tenang saja. Kita akan menjuarai turnamen Naga King Yun ini.
Sahut Fang Yuan dengan senyum tipis menatap Xiao Yue. Mungkinkah? Xiao Yue menatap Fang Yuan dengan ekspresi wajah khawatirkan. Sedangkan Pangeran Wei Liu hanya tersenyum masam dan berkata, "Kalau kamu merasa tidak sanggup lagi, langsung menyerah saja. Jangan terlalu dipaksakan. Karena kita sudah melewati target yang diberikan oleh Kepala Akademi Kekaisaran Wei. Sehingga menjuarai turnamen Naga Qingyun hanyalah bonus saja." Pangeran Wei Liu merasa Fang Yuan tak mungkin akan bisa mengalahkan King Xin Qi. Jadi, memaksakan diri adalah keputusan yang tidak tepat. Karena ia bisa bernasib sama dengan adiknya yang terluka parah. Fang Yuan hanya mengangguk pelan dan segera melompat ke atas panggung latih tanding. Begitu juga dengan King Xin Qi yang menatap tajam pada Fang Yuan. Hehehe. Bagian terseru kedua telah muncul. Kata guru dari Sekte Lotus Surgawi tertawa cekikikan. Sedangkan bagian pertama maksudnya itu adalah pertarungan yang dilakukan oleh Xiao Yue tadi. Benar. Apalagi keduanya sama-sama memiliki senjata kelas surga. Tetapi King Xin Qi memiliki keunggulan. Karena sudah 2 tahun berada di ranah penempaan tubuh tahap Tian dan sebentar lagi akan menerobos ke ranah alam langit. Padahal usianya baru 17 tahun. Sama dengan Fang Yuan yang baru naik tingkat kultivasi ke ranah penempaan tubuh tahap Tian beberapa hari yang lalu. Jadi, Ki milik King Xin Qi pasti lebih banyak dan Fang Yuan selalu menggunakan gerakan pertama dari setiap jurus yang ia gunakan. Yang kemungkinan ia belum memahami tahap kedua setiap jurus yang ia pelajari. Sahut guru dari Sekte Pedang Bintang dengan senyum lebar. Karena sudah tak sabar melihatmu kemampuan berpedang keduanya. Diaken King Fan segera mengaktifkan arai pelindung dan berkata, "Pertarungan babak terakhir dimulai." Diaken King Fan langsung melayang ke udara. Fang Yuan menangkupkan tinjunya untuk menunjukkan rasa hormat pada lawan tandingnya dan berkata, "Fang Yuan dari Akademi Kekaisaran Wei. King Xin Qi." Sahutnya tanpa menangkupkan tinjunya untuk menunjukkan rasa hormat. Karena ia kadung dendam pada Fang Yuan, yang memotong lengan rekannya sesama murid pelataran dalam Akademi Kekaisaran Qing tersebut. Para penonton langsung bertepuk tangan dan berteriak memberikan dukungan pada King Xin Qi. Potong kedua tangan Fang Yuan. Mutilasi tubuhnya saudari Xin Qi. Potong belutnya dan aku akan membakarnya serta akan memakannya. Teriak salah satu murid wanita. Sehingga semua mata tertuju padanya. Karena ucapannya itu menyeramkan sekali. Terutama bagi para murid-murid laki-laki yang langsung merasakan sensasi ngilu di bagian keperkasaan mereka itu. Fang Yuan mengerutkan keningnya. Karena mendapatkan cibiran dan hinaan dari murid-murid Akademi Kekaisaran Qing. Sehingga motivasinya untuk menjuarai turnamen Naga Qingyun ini makin meningkat, agar ia bisa membungkam mulut mereka. Yuan GG. Semangat! Kalau GG memenangkan pertarungan ini, aku akan memberikan layanan ekstra hingga pagi. Teriak Xiao Yue. Sehingga guru Wei Yan langsung muntah darah, karena terkejut mendengarnya. Dia tidak tahu harus ditaruh di mana wajahnya saat ini. Karena guru-guru lain menatapnya dengan tatapan aneh. Fang Yuan sangat terkejut mendengarnya dan dia langsung bersemangat. Sehingga tubuhnya dipenuhi kobaran api dan pakaian yang ia kenakan langsung terbakar. Menyisakan celananya saja yang terbuat dari kulit siluman salamander. Sehingga tidak ikut terbakar. Para murid-murid Akademi Kekaisaran Qing terkejut melihatnya. Karena hanya dengan kata-kata yang menurut mereka sangat ambigu dari Xiao Fang Yuan vs King Xin Qi. King Xin Qi mengerutkan keningnya saat melihat reaksi Fang Yuan setelah Xiao Yue mengatakan kata-kata yang ambigu, yang membuatnya berpikir aneh-aneh.
Dia kemudian menepis pikiran kotor itu dan sepasang sayap berwarna ungu muncul di punggung King Sin Ki. Sehingga para penonton langsung bertepuk tangan dan memberikan dukungan meriah padanya. Karena sudah lama King Sin Ki tidak menunjukkan kekuatan penuhnya itu. Wah, cucu kepala Akademi Kekaisaran King ternyata memiliki roh bela diri kupu-kupu neraka yang bisa melepaskan energi spiritual beracun yang sangat langka. Dan kebanyakan orang yang melawannya hanya bisa bertahan sebatang dupa saja, kemudian akan keracunan. Guru dari Sekte Lotus Surgawi memuji roh bela diri yang dimiliki oleh King Sin Ki. Kepala Akademi Kekaisaran King sangat senang mendengar pujian dari guru dari Sekte Lotus Surgawi tersebut dan menangkupkan tinjunya untuk menunjukkan rasa hormat, sembari berkata, hahaha. Dia hanya beruntung saja. Dia sedikit merendah. Fang Yuan terkejut tiba-tiba energi spiritual di sekitarnya jadi beracun dan ia langsung menahan nafas. Untung saja ia bisa tidak bernafas selama 10 batang dupa. Karena saat di klan Fang, ia sering menyelam di dalam danau untuk berburu siluman ikan. 1 batang dupa itu kira-kira antara 20-30 menit. Yang berarti Fang Yuan bisa bertarung dalam waktu yang cukup lama melawan King Sin Ki walaupun ia tidak bernafas. Fang Yuan segera melakukan gerakan pertama jurus pedang meteor. Sehingga ia muncul di hadapan King Sin Ki yang langsung mundur beberapa langkah dan melempar ke udara pedang roh kelas surga miliknya. Yang langsung berubah menjadi 10 pedang melayang di atasnya. Wah, dia ternyata menggunakan gerakan pertama jurus 1000 pedang. Kata guru dari Sekte Pedang Bintang takjub melihatnya. Karena jurus tersebut sangat sulit digunakan dan membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang niat pedang. Kepala Akademi Kekaisaran King tersenyum mendengar pujiannya dan berkata, Sin Kier sebenarnya sudah memahami gerakan kedua jurus 1000 pedang. Guru dari Sekte Pedang Bintang langsung bertambah takjub. Karena King Sin Ki sebenarnya sudah bisa mengendalikan dan mengkloning 100 pedang. Dan itu sangat hebat sekali, mengingat kultivasinya baru di ranah penempaan tubuh tahap Tian saja. King Sin Ki mengendalikan 10 pedang itu dengan energi spiritualnya dan langsung mengarahkannya menyerang Fang Yuan yang terus memperpendek jarak dengannya. Dia cukup cepat juga, gumam Fang Yuan. Kini berbalik menghindari 10 pedang yang menyerangnya secara brutal. Sehingga ia melakukan gerakan mengayun pedang yang sangat cepat. Guru dari Sekte Pedang Bintang tak menyangka Fang Yuan mampu menangkisnya. Bahkan gerakannya sangat cepat sekali. Padahal untuk menangkis 10 pedang itu dibutuhkan konsentrasi tinggi agar salah satu pedang tidak mengenai tubuhnya. King Sin Ki tak menyangka Fang Yuan dapat menahan gerakan pertama jurus 1000 pedang dan ia segera menarik salah satu pedang itu. Dia memutuskan untuk ikut menyerang Fang Yuan yang sedang bertahan. Padahal 1 batang dupa sudah berakhir dan Fang Yuan belum menunjukkan gejala keracunan. Malah ia kelihatan tetap bugar saja. Apakah ia telah melatih fisiknya hingga ke tahap ekstrim? Gumam King Sin Ki menebas Fang Yuan. Akhirnya dia mendekat juga. Gumam Fang Yuan dengan seringai tipis di wajahnya. Karena sangat sulit baginya untuk mendekati King Sin Ki yang melayang di udara. Sementara ia harus bertahan dari 10 pedang yang secara terus-menerus melesat ke arahnya. Fang Yuan kembali membuat ledakan energi spiritual api di tubuhnya. Sehingga King Sin Ki tidak melihat keberadaan Fang Yuan. Dia kemudian tiba-tiba keluar dari ledakan api itu dan muncul di sebelah King Sin Ki dan menebasnya. Tetapi King Sin Ki langsung menangkis tebasan itu. Kemudian Fang Yuan melakukan gerakan yang sama seperti saat ia menaklukkan Pangeran Wang Yan. Tapak iblis pertama. Api magma. Para penonton pria langsung mengumpati Fang Yuan. Karena tapak tangan itu mengarah pada 2 gunung suci King Sin Ki.
Tetapi 9 pedang lainnya milik King Sin Ki langsung membentuk pagar di hadapannya, sehingga Fang Yuan hanya mengenai besi yang mengandung energi spiritual racun tersebut. Fang Yuan langsung segera menarik tangannya dan tangan kanannya itu langsung lebam kehitam-hitaman terkena racun mematikan. Ah, sial! Keluh Fang Yuan sembari membuat ledakan energi spiritual api di sekitarnya dan ia langsung mundur beberapa langkah. Aku tidak bisa berlama-lama lagi. Kalau tidak, racun ini akan menyerang organ vital dalam tubuhku. Gerutunya sembari mengikat lengannya, agar penyebaran racun tersebut terhambat. King Sin Ki tahu, tangan kiri Fang Yuan telah terkena racun, dan merasa kemenangannya sudah di depan mata. Menyerahlah atau tanganmu akan sama seperti Lindong, kata King Sin Ki menatap sinis pada Fang Yuan. Fang Yuan akan segera kalah, karena ia hanya menguasai gerakan pertama atas semua jurus bela diri yang ia pelajari, kata guru cantik dari Sekte Lotus Surgawi dengan senyum lebar, karena performa murid wanita incarannya sangat memuaskan sekali. Para tetua di Sekte Lotus Surgawi pasti akan senang saat mengetahui kabar yang dibawanya dari benua terpencil ini. Sementara Guru Wei Yan hanya bisa menghela nafas dalam-dalam, karena yakin Fang Yuan sudah mencapai batasnya dan ia sudah melakukan yang terbaik, karena bisa mengimbangi King Sin Ki dalam waktu yang cukup lama. Fang Yuan tersenyum menatap King Sin Ki, sehingga murid tercantik di Akademi Kekaisaran King tersebut mengerutkan keningnya. Kenapa Fang Yuan malah terlihat cukup tenang dan tidak menampakkan raut wajah panik? Mungkinkah ia masih memiliki artefak rahasia? Gumam King Sin Ki segera menyerang Fang Yuan agar apa yang sedang direncanakan olehnya tidak terwujud. Gerakan kedua jurus 1000 pedang. King Sin Ki menunjukkan kekuatan terhebatnya, padahal Fang Yuan sedang terluka saat ini. Murid-murid Akademi Kekaisaran King keheranan. Apakah saudari Sin Ki khawatir Fang Yuan menggunakan trik licik untuk mengalahkannya? Makanya ia tidak mau menganggap remeh Fang Yuan. Benar, lebih baik potong saja kedua tangannya, agar dia tidak sombong lagi. Xiao Yue sangat panik melihatnya, karena tiba-tiba sudah 100 pedang yang melayang di udara. Yuan GG menyerah saja, teriak Xiao Yue, karena ia tahu Fang Yuan tidak akan menggunakan teknik pernafasan alam, karena akan itu berisiko fatal, sebab energi spiritual di sekitarnya mengandung racun. Sial, kenapa tiba-tiba ia makin kuat saja? Gerutu Fang Yuan menengadah menatap langit dan 100 pedang telah melesat ke arahnya. Tak ada cara lain lagi. Aku akan mencoba menggunakan jurus tinju naga penggetar langit yang biasanya dipadukan dengan teknik pernafasan alam. Gumam Fang Yuan mengumpulkan ki apinya ke kepalan tangannya dan ternyata menghasilkan kekuatan yang setara dengan ranah alam utusan roh atau 2 tingkat dari kultivasinya yang sekarang. Boom, boom, boom. 100 pedang tersebut menghantam tubuh Fang Yuan, sehingga para penonton langsung terkejut, karena Fang Yuan memilih menahan serangan mengerikan tersebut. Mungkin ia sudah mati sekarang. Sungguh malang sekali nasibnya, tetapi ini sudah pilihannya. Betul, padahal ia sangat tampan. Kenapa saudari Sin Ki tidak berbelas kasih padanya? Kan, kasihan istrinya akan menjadi janda kembang.